vocal ini kan kalau posisi normalnya dia ada di 100 ya. Dia berada di posisi tengah, tempo unchanged, artinya bahwa temponya tidak berubah kalau kita letakkan ini di posisi 100. Iklan itu satu tujuannya, pesan yang disampaikan bisa sebanyak-banyaknya, waktu yang digunakan bisa sesingkat-singkatnya. Nah inilah, jadi ini berkenaan dengan durasi, rapat sendiri, dia akan merapat sendiri, seluruh silent yang ada terhapus. Hop, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya. Haji Firman Official kembali hadir untuk Anda. Dan tentunya masih setia di channel ini, mudah-mudahan. Yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu bagi Anda yang baru bertemu dengan channel kami ini. Kalau sekiranya apa yang kami sampaikan bermanfaat, silahkan dibagikan, sharing ke teman-teman Anda. Sebelum kita melangkah ke pelajaran multi track ya, bagaimana cara merekam audio itu menggunakan lebih daripada satu track ya. Kemarin sempat saya hadirkan beberapa tips ya. Nah kali ini, pada kesempatan kali ini masih ada satu tips lagi yang saya hampir kelupaan ya, untuk teman-teman semuanya yang nanti mungkin dalam kesehariannya bergelut dengan Adobe Audition. Ini sangat membantu ya untuk teman-teman semuanya. Oke. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana cara kita ringkas ya, supaya praktis dalam membuang atau memotong silence yang ada pada rekaman kita. Orang merekam audio itu kan, misalnya apalagi vokal, apalagi narator ya, dubber ya, yang sifatnya misalnya untuk pengisian suara, entah itu untuk keperluan narasi, untuk keperluan dubbing ya, entah untuk keperluan iklan dan sebagainya. Kita membutuhkan sebuah komposisi suara yang pas, baik itu dari intonasinya, kemudian juga dari artikulasinya, termasuk diantaranya adalah tentang tempo. Apalagi kalau berbicara tentang iklan, kalau kita berbicara tentang iklan itu harus span, harus benar-benar dihitung ya, timingnya, gitu, durasinya. Ya. Makanya iklan itu ada harganya tuh ya, lain-lain durasi, ya, lain harganya. Gitu. Dari 15 detik, 20 detik, 30 detik, sampai 60 detik ya, itu beda. Dan seorang pembuat iklan ya, itu apalagi kalau misalnya dalam hal ini kita yang berkenaan dengan audio adalah iklan radio, itu mesti bisa-bisa, mesti harus pandai ya dalam memposisikan waktunya, durasinya, supaya pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah iklan itu bisa termuat dalam sebuah iklan yang berdurasi sangat pendek gitu. Iklan itu satu tujuannya ya, pesan yang disampaikan bisa sebanyak-banyaknya, waktu yang digunakan bisa sesingkat-singkatnya. Nah inilah, jadi ini berkenaan dengan durasi. Nah berkenaan dengan durasi ini kalau kita mengisi suara itu otomatis sangat berkenaan pula dengan tempo bicara atau vokal kita. Jadi oleh karena itu kita harus bisa mengatur bagaimana tempo bicara, speed kita dalam membawakan sebuah narasi. Disinilah fungsi daripada kita nanti menghilangkan space-space yang tidak kita inginkan ya. Karena space-space ini akan memakan durasi. Nah salah satunya adalah dengan mencoba memaksimalkan membuang daripada space-space yang ada. Atau di dalam audio itu disebut dengan silence ya. Apa itu? Yuk kita bahas berikut ini. Oke teman-teman semuanya, kalau kita merekam sebuah audio ya, misalnya narasi tadi ya, seperti ini contohnya. Kita akan mendapatkan grafik seperti ini, dan di mana bahwa hal ini berkenaan dengan durasi. Hal ini bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya ya, ini berapa nih durasinya? Kita lihat 58 ya, 58 detik ya. Anggap 1 menit ya.
1 menit. Yang dimaksudkan dengan silence adalah yang di sekitar sini. Ya. Nah, ini kan silence. Ini vokal, silence, vokal, silence lagi sedikit sini. Ini silence, silence, silence. Keberadaan silence ya, atau blank spot ini tentunya sangat memakan durasi. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan ini? Untuk ini kita harus mendekatkan ini ke sini dengan membuang, ya, dengan mencoba menghilangkan blank spot atau silent ini dengan cara manual. Bisa dilakukan seperti ini. Misalnya agak terlalu jauh, agak terlalu lama nih kita ngomongnya, baru mengucapkan satu kata, ya kita potong. Nah, inilah bentuk grafik hasil daripada rekaman. Nah, kita ingin coba memaksimalkan gitu ya, memanfaatkan waktu dengan membuang space yang blank ini ya, tidak terpakai ini. Kita hapus nih satu-satu, ya kan? Nah, ini agak terlalu jauh, kita hapus, yang agak dekat biarlah gitu ya. Nanti nggak harmonis lagi juga ngomongnya gitu kan. Nah, kita hapus seperti ini. Nah, semuanya nih. Jadi tidak saja kata-kata yang tidak diinginkan, tapi silent pun juga, atau blank ini bisa kita hapus untuk memperpendek durasi gitu. Tujuannya cuma satu itu, untuk memperpendek durasi. Anggaplah ya sudah selesai misalnya. Nah, ini kan sudah tersusun rapat tuh. Yang tadinya 58 detik kita bisa singkat menjadi 49 detik, ya kan? Jadi hampir 10 detik tadi dengan kita membuang space yang ada. Coba kita kontrol ngomongnya seperti apa. Nah, inilah bentuk grafik hasil daripada rekaman. Nah, bisa lihat di sini. Ini suara saya. Cek sound. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui bahwa pembuangan atau pemotongan daripada blank spot ini sebenarnya sangat berguna dalam rangka kita memperpendek durasi, satu ya. Yang kedua juga, kalau seseorang itu merekam karena gayanya yang agak lambat gitu dalam mengucapkan kata-kata, itu dia bisa menjadi seperti orang yang lancar sekali ngomongnya itu. Kalau kita siasati dengan memotong-motong silent atau blank spot yang ada. Nah, jadi itu kita lakukan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau orang yang ngomongnya tidak lancar pun gitu ya, menjadi lancar kalau kita hilangkan silence atau space yang tidak terpakai seperti ini. Nah, itu kita menggunakan cara manual dengan memotong satu-satu gitu. Ya kalau durasinya misalnya sekitar ini seperti tadi 1 menit saja tidak mengapa gitu ya. Coba kalau durasinya yang setengah jam gitu, kita mau potong gitu ya. Jadi kalau narasi yang ada itu misalnya 30 menit, kita potong-potong, kita mau potong itu dengan cara manual seperti tadi, waduh itu memakan waktu malah ya, memakan waktu sekali ya. Nah, untuk itu Adobe sebenarnya sudah menyediakan ya, untuk kita memotong silent ini atau blank spot ini secara otomatis gitu. Bagaimana caranya? Untuk melakukan pemotongan silence ini ya, memperpendek durasi, kita sebenarnya kemarin sudah belajar ya. Ada fitur yang bisa kita manfaatkan untuk memperpendek durasi ini. Selain fitur yang akan kita kenalkan berikut ini. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan fitur, yakni fitur Fast Talker kemarin ya, yang kita sudah perkenalkan pada beberapa waktu yang lalu. Saya coba ulang lagi ya. Fast Talker ini ada pada bagian efek, time, waktu nih, pengaturan waktu nih. Time in fits serta stress. Nah, oke. Di sini dalam stressing ini kita kemarin sudah menyinggung tentang fungsinya ya. Antara lain di sini mengubah tempo, mengubah pitch dan sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk memperpendek ya, dengan tujuan memperpendek durasi. Itu adalah dengan Fast Talker. Sebagaimana namanya, Fast Talker itu artinya mempercepat bicara gitu ya. Jadi kalau seseorang yang agak lambat dalam bicaranya, kita rekam,
kemudian kita manfaatkan fitur fast talker ini, maka dia akan cepat ngomongnya gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan kalau tujuannya hanya sekedar untuk memperpendek durasi. Ini fast talker, tapi saya sudah informasikan juga kemarin teman-teman bahwa fast talker ini ya tidak bisa kita gunakan semau-maunya gitu ya. Dari hasil pengalaman saya, fast talker ini kan kalau posisi normalnya dia ada di 100 ya. Dia di dalam rasio 100 ini ya, dia berada di posisi tengah, tempo unchanged. Artinya bahwa temponya tidak berubah kalau kita letakkan ini di posisi 100. Nah, kalau ini kita ke bawah kan, nah dia akan menjadi slower tempo, artinya temponya itu makin lambat. Nah, kalau 101 ke atas, faster tempo. Nah, oke, kita bermaksud ingin mempercepat ya, mempercepat. Nah, ini. Jadi di rasio 100%, tadi panjangnya 1 menit ya, nih length 60 detik. Jadi di sini waktunya ada, kemudian persentase rasionya juga ada. Nah, saya katakan kemarin bahwa stressing ini kita maksimalnya ya, hanya sampai 110 ya. Kalau sampai lewat daripada 110 itu sudah tidak harmonis lagi, harmonisasi daripada vokal kita. Nah, coba ini kalau kita naikkan menjadi 110 ya, maka panjangnya akan menjadi 54 detik ya, 54 sekian gitu ya. Coba kita oke. Ini nanti dia akan menjadi pendek ya. Ingat sekali lagi tujuannya untuk memperpendek durasi saja ya. Nah, dia akan mengkompres waktu, time compressing. Ini sudah menjadi 54 detik sekian-sekian tadi. Dan ngomongnya pun sudah cepat, ini agak lebih cepat. Inilah bentuk grafik hasil daripada rekaman. Nah, bisa lihat di sini. Ini suara saya. Oke, jadi ini dia ngomongnya cepat ya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa fast talker ini dia memang betul-betul mempercepat durasi secara keseluruhan. Ya, kalau kita tadi melakukan pemotongan silen ya beda ya, cuman hasilnya sama, artinya maksudnya sama, hasilnya sama, yakni memperpendek durasi. Jadi kita bisa melakukan perpendekan, memperpendek durasi itu dengan memotong manual silence atau blank spot yang ada, spasi yang tidak terpakai, atau juga menggunakan fitur fast talker, artinya dengan mempercepat keseluruhan daripada audio yang kita rekam. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan di sini dengan memanfaatkan fitur delete silence. Nah, delete silence secara otomatis. Fitur delete silence ini untuk mempercepat pekerjaan kita dalam mendelete blank spot yang ada. Artinya bahwa fitur delete silence ini adalah kita melakukan pemotongan dengan fitur otomatis yang ada sehingga dia bisa cepat melaksanakannya. Saya katakan bahwa kalau kita memotong ini terlalu lama ya, kalau kita harus potong sini, potong lagi sini gitu. Semua dari ujung ini terus ke sini lagi. Waduh, ini berapa waktunya yang kita perlukan ya. Nah, perlu diketahui bahwa Adobe Audition punya fitur sebenarnya yang diberi nama delete silence. Di sini Pak. Delete silence ini dia akan berfungsi untuk mendelete seperti tadi. Cuman langsung dia lakukan secara otomatis semuanya dari awal sampai akhir. Di sini kita diberikan parameter ya. Untuk melakukan pendeletan ini ada parameternya yang harus kita tentukan terlebih dahulu ya. Pertama, kita harus menetapkan di sini ukuran daripada silence yang akan kita hapus. Kita harus tentukan parameternya di sini. Ya kan? Misalnya sinyalnya misalnya di bawah berapa. Karena kalau silence ini kan dia masih tetap punya signal, masih punya sinyal ini. Yang walaupun dalam bahasa lain kita katakan sebagai noise ini. Dia masih punya sinyal ini. Walaupun jauh sekali berada
di bawah minus ya, desibel. Di mana kita bisa menentukan ini sebagai angkanya? Yang pertama kita harus tentukan ini karena kita harus membedakan antara silence yang akan kita hapus dengan audio yang tidak ingin kita hapus gitu loh. Jadi kalau yang kita anggap ini gitu ya, yang besar ini, yang tinggi-tinggi ini grafik ini kita anggap sebagai audio, maka yang di sekitarnya ini kita anggap sebagai silence, maka kita harus menentukan berapa ukuran silence yang akan dihapus dan berapa ukuran audio yang akan dipertahankan. Karena jangan sampai nanti kita maksud hati memotong silence-nya, suara kita juga ikut terpotong. Nah, di sini kita harus menentukan, kemudian juga waktunya, panjangnya ini berapa yang harus kita potong gitu loh. Di sini ada waktunya, millisecond. Artinya kalau kita tentukan di sini, pertama, artinya di sini kita angkanya kalau kita masukkan begini. Signal is below, artinya sinyal yang di bawah minus 35 desibel ya, yang akan kita hapus. Jadi minus 35 desibel ke bawah itu akan dihapus. Sementara yang kita anggap audio itu adalah sinyal yang di atas daripada minus 36 desibel ke atas. Ini above, ini below ini ke bawah, above ini ke atas. Jadi atau kita bisa samakan saja ya, 35. Nah, artinya minus 35 ke bawah dia akan dihapus. Sementara minus 35 ke atas dia akan dipertahankan sebagai audio yang kita inginkan gitu ya. Dia akan dianggap silent kalau di bawah daripada 35, ke atas daripada 35 minus 35 dia akan dianggap sebagai audio yang akan kita simpan. Untuk panjangnya juga bisa kita tentukan di sini ya. Nah, silence yang dimaksud itu misalnya adalah yang lebih daripada berapa detik gitu ya. Karena bisa saja kita kalau seperti yang rapat ini kita sayangi gitu, jangan sampai ikut terpotong gitu. Jadi kita harus tentukan di sini yang seberapa panjang sih antaranya gitu, spasinya yang kita anggap sebagai silent. Kalau jaraknya agak dekat, sudah dekat nggak usah lah gitu ya. Makanya di sini kita tentukan, jangan dipotong gitu ya. Kalau yang di bawah daripada 140 milisecond, audionya pun juga begitu bisa kita tentukan di situ. Tapi yang paling penting adalah di sininya, signalnya, kekuatan signal ini yang paling penting ya. Kita harus tentukan gitu. Setelah ini kita tentukan, barulah kita oke. Mungkin teman-teman bertanya nih, dari mana kita bisa menentukan nilai minus 35 desibel ini? Ini ya dari mana? Dari hasil rekaman kita ini. Oke, kita close dulu ya. Oke, kita tahu ya hasil rekaman kita tuh seperti ini. Nah, dengan lonjakan seperti ini, saya sudah kemarin katakan ini adalah punya ukuran masing-masing. Ukurannya itu di sini. Ini adalah ukuran desibel. Ya, makin dia ke atas, baik yang di kiri atau di kanan ya, baik yang di kiri atau di kanan masing-masing sudah ada ukurannya. Makin dia melonjak ke atas atau ke bawah, ini dia adalah makin keras. Nah, puncak daripada garis putih ini seperti yang kita informasikan kemarin tentang garis normalis ini adalah 0 desibel. Sementara di bawah daripada 0 ini adalah minus, dan paling makin ke bawah makin kecil ke arah tengah itu makin tinggi minusnya. Kita bisa lihat di sini. Coba kita kita zoom, melakukan zoom vertikal. Ketahuan nih, kita zoom secara vertikal ya. Nah, teman-teman, kita zoom lagi ini. Nah, kita akan bisa melihat space-nya di sini. Ini yang akan kita hapus sebenarnya itu ini ya. Yang kita anggap sebagai silence itu ini. Nah, kita bisa lihat di sini ukurannya. Nah, kita perbesar lagi. Nih. Nah, kan? Artinya saya tadi meletakkan angka di sini di 36 ini. 36 itu berarti di sini ya. Nah, jadi semua suara yang di bawah daripada 36 desibel itu akan dianggap sebagai silence. Batas 36 itu mungkin yang ini ya. Nah, ini yang di sini nih. Ini karena 36 ini 36 di sini.
Sedangkan untuk 36 ke atas gitu, itu akan dianggap sebagai suara. Nah ini ke atas, ini semua ke atas, ke atas. Ini akan dianggap sebagai suara. Yang di bawah, yang kecil-kecil ini akan dianggap sebagai silent, dan ini nanti akan dihapus. Oke, sudah kita masukkan indikatornya seperti itu tadi ya. Kita delete silence. Nah, maka setelah ini kita oke saja ya. Kita oke saja. Coba kita oke. Kalau kita misalnya mau melangsung oke ya, apa yang akan terjadi? Coba. Nah, dia akan menghapus silent itu. Coba lihat. Nah, seluruh silent yang ada dia akan hapus dan grafiknya menjadi rapat sendiri gitu ya. Dia akan merapat sendiri. Seluruh silent yang ada terhapus. Hop. Nah, sudah beres. Bebas dari silent. Tidak ada lagi silent yang ada. Ya. Karena dia akan menghapus sesuai dengan perintah yang kita maksudkan, dengan parameter angka yang sudah kita tetapkan. Coba kita dengarkan. Nah, inilah bentuk grafik hasil daripada rekaman. Anda bisa lihat di sini. Ini suara saya. Cek sound 12. Cek sound 12. Nah, ini adalah hasil rekaman yang sudah terkoneksi. Dia akan menimbulkan pola gelombang suara seperti ini secara standar. Cek 12. Oke, teman-teman. Jadi itu cara menghilangkan silence. Kita undur dulu. Oke, jadi itulah cara menghilangkan silence yang ada. Mau lihat sekali lagi? Coba kita redo. Nah, begini cara dia. Nah, jadi seluruh silentnya akan dihapus. Sep. Lebih cepat kan daripada kita menghapus manual satu persatu. Oke, jadi itu teman-teman cara menghapus silence. Kita bisa temukan ini ya, kita bisa dapatkan terutama pada mereka TikToker ya, karena TikTok itu punya durasi yang sangat terbatas, sementara mereka harus memasukkan narasi yang begitu lengkap ya, selengkap-lengkapnya supaya orang paham dengan durasi yang terbatas itu. Maka silent seperti ini sangat berguna. Makanya kita dengar tuh narasinya kacau, bukan kacau dalam pengertian kacau nggak benar, tapi kacau dalam pengertian bahwa tidak ada silent. Hampir tidak ada silent. Jadi kata-kata tuh nyambung semua, tidak ada titiknya. Itulah kalau kita menggunakan automatic ya, daripada delete silence. Nah, kalau Anda ingin lebih bagus ya, sekali lagi Anda harus melihat kondisi hasil rekaman Anda dulu. Tidak serta-merta delete silence oke langsung ya. Tidak, kita harus benar-benar menentukan parameter yang tepat. Nah, angka-angka yang di sini ini harus benar-benar tepat ya. Kalau tidak tepat, sekali lagi nanti akibatnya bisa menghilangkan audio yang sebenarnya kita sayangi, atau juga tidak harmonis ya. Ini sangat perlu ya, sangat perlu kita tentukan sesuai dengan kita lihat dulu, kita ukur dulu, baru kita mengokenya gitu ya. Kemudian ini juga tentang jarak. Nah, ini sangat berpengaruh nanti terhadap harmonisasi daripada tempo narasi kita. Ini di sini pengaruhnya nih. Ya, jadi jangan serta merta misalnya yang ini kalau ini terlalu pendek habis dah. Kalau ini terlalu pendek angkanya habis dah, dia babat semua tuh. Tidak ada lagi silentnya ada. Jadi kalau bisa ini agak agak diperpanjang lah sedikit ya. Misalnya 300 ya. Jadi ini maksudnya bahwa yang 300 milisecond ke bawah itu tidak termasuk yang di-cut gitu ya. 300 milisecond yang ke atas oke lah, cut lah gitu ya, boleh di-cut gitu. Jadi kalau parameter yang ada di sini sudah sangat pas kita masukkan ya, sesuai dengan hasil rekaman kita ini, dari hasil rekaman kita ini kita terjemahkan menjadi parameter angka di sini. Nah, maka itu akan sangat berguna, sangat bermanfaat dalam secara cepat melakukan penghapusan terhadap the silent atau blank spot yang ada pada audio kita. Oke, jadi itu teman-teman info kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, untuk mendapatkan atau memperpendek durasi itu bisa kita lakukan dengan cara pertama, dengan 3 cara. Pertama, bisa melakukan dengan fitur fast talker tadi. Kemudian yang kedua, bisa melakukan dengan manual, menghapus satu persatu, mendelete silence yang ada. Kemudian bisa juga menggunakan fitur delete silence yang ada di
Adobe Audition secara otomatis dengan hasil yang sudah kita praktekkan tadi. Oke, sampai jumpa pada tips yang lain. Masih tetap di Adobe Audition, masih setia di Aji Permana Official. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa yang baru saja gabung silahkan di subscribe dulu. Dan silahkan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, karena Anda akan dikasih tahu materi-materi sambungan berikutnya. Memahami sebuah kajian memang tidak bisa sekali dua kali, tetapi yang paling penting adalah continue berkesinambungan, walaupun sedikit demi sedikit insya Allah akan paham. Saya Aji Permana, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.